Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi komunikasi dan etika bisnis. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ninengah Santi Utami, NIM 2018 absen 52. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai analisis aspek inovasi dan juga kreativitas pada perusahaan Gojek. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai sejarah dan profil perusahaan Gojek. Bermula di tahun 2010 sebagai perusahaan transportasi roda 2 melalui panggilan telepon, Gojek kini telah tumbuh menjadi on-demand mobile platform dan aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai layanan lengkap mulai dari transportasi, logistik, pembayaran, layanan antar makanan, dan berbagai layanan on-demand lainnya. Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim sebagai social entrepreneur inovatif untuk mendorong perubahan sektor transportasi informal agar dapat beroperasi secara profesional. Selain berorientasi pada bisnis, Gojek juga menjadi perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Kegiatan Gojek bertumbuh pada kegiatan pokok yaitu kecepatan, inovasi, dan juga dampak sosial. Adapun visi dan misi dari perusahaan Gojek ini, yang pertama visi, membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari, seperti pengiriman dokumen, belanja harian, dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Jakarta dan juga di Indonesia ke depannya. Adapun misi dari perusahaan ini yaitu pertama, menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu memberikan PT Gojek Indonesia sebagai acuan pelaksana kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Yang ketiga yaitu meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Dan yang terakhir yaitu memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. Materi selanjutnya yaitu analisis aspek inovatif. Adapun inovatif yang dilakukan oleh perusahaan Gojek ini dengan menciptakan layanan inovatif, yaitu yang pertama, GoSend. Layanan ini merupakan layanan pesan antar barang menggunakan jasa pengundi Gojek. Yang kedua yaitu GoFood. Layanan ini merupakan layanan pemesanan makanan kepada pengundi Gojek. Yang ketiga yaitu GoMart. Konsumen dapat menggunakan jasa belanja barang di supermarket atau minimarket yang kemudian diantarkan ke lokasi yang diinginkan. Yang selanjutnya yaitu GoBooks. Dalam layanan GoBooks ini, konsumen dapat melihat jenis mobil kargo yang akan digunakan serta harga layanan per kilometernya dalam perjalanan. Yang selanjutnya itu GoClean. Layanan ini ditunjukkan kepada para konsumen yang sibuk dan tidak memiliki waktu untuk membersihkan rumah atau hunian mereka. Yang selanjutnya itu GoMessage. Melalui aplikasi ini, konsumen dapat memesan layanan untuk mengambil terapis pijat ke rumah atau lokasi yang Anda inginkan. Yang terakhir itu GoPens. Inovasi baru GoPens mengawali pada tahun 2017. Gojek menawarkan inovasi baru. Secara resmi mereka memperkenalkan GoPens ini yang merupakan program loyalti pelanggan pengguna GoPay atau layanan dompet elektronik Gojek. Yang selanjutnya yaitu analisis aspek kreativitas. Tingkat aktivitas dan mobilitas yang kian meningkat sepanjang tahunnya menyebabkan kemacetan di berbagai sudut kota dan juga menimbulkan berbagai permasalahan publik. Hal ini didominasi dengan tingkat kepemilikan kendaraan pribadi yang semakin meningkat dan sistem pembenahan transportasi umum yang belum sepenuhnya memadai untuk seluruh masyarakat Indonesia. Berangkat dari hal itu, masyarakat Indonesia mengenal nama Gojek sebagai salah satu bentuk solusi dalam layanan transportasi. Adapun analisis aspek kreativitas yang dilakukan oleh perusahaan Gojek yaitu yang pertama dilihat dari analisis periklanannya. Seiring perjalanan waktu dengan teknologi yang kian marak dan canggih, fasilitas Gojek yang mulanya melalui call center, sekarang pemesanan Gojek bisa melalui aplikasi yang diunduh di Play Store. Yang kedua yaitu analisis pemasarannya. Dalam hal ini menjalin relasi dengan masyarakat, PT Gojek Indonesia sudah mulai memperhatikan apa yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Dengan ini, perusahaan Gojek mencoba memperluas pemasaran layanan mereka dengan mencoba memberikan layanan mulai dari kalangan remaja sampai dengan kalangan usia lanjut. Dari pemaparan materi yang telah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa inovasi dan kreativitas yang diciptakan dapat memberikan manfaat positif bagi kehidupan kita, memberikan banyak kemudahan, serta berbagai cara baru dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Khusus dalam hal ini yaitu bidang teknologi, masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan.
Dengan ini, memudahkan kita dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, salah satunya yakni memanfaatkan teknologi komunikasi dengan layanan perusahaan transportasi online, yaitu perusahaan Gojek. Dari pemaparan materi yang telah saya sampaikan mengenai analisis aspek inovasi dan kreativitas pada perusahaan Gojek, jika terdapat kesalahan maupun kekurangan materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.